Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Oke, di video kali ini kita kedatangan satu buah box speaker ya, atau biasa disebut dengan speaker mini Bluetooth ya. Yang mana kerusakannya itu nggak bisa di-charger ya teman-teman. Bisa dilihat, ternyata konektor chargernya itu sudah tidak ada ya, sudah dicopot gitu ya. Oke, kita langsung bongkar aja dan melihat bagaimana isi dalamnya. Ternyata cuma seperti ini teman-teman. Konektor chargernya memang sudah tidak ada gitu ya. Nah, bisa dilihat konektor charger benar-benar sudah dicopot ya. Nggak tahu apakah yang copot orangnya sendiri atau habis dibawa ke tempat lain teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, jadi di sini mungkin kita tidak memiliki ya untuk konektor cas yang tipe ini karena beda modelnya lain, jadi kita akan modifikasi saja teman-teman dengan menggunakan soket DC seperti ini ya. Jadi untuk rekan-rekan pemula ya boleh ya melakukannya sendiri seperti ini teman-teman. Itu cukup kita siapkan soket DC saja dengan harga Rp2.000 ya per satu bijinya. Oke, lalu kemudian kita rangkai gitu ya. Untuk cara penggunaannya bisa simak saja terus videonya secara full teman-teman ya. Di sini cuman ada 2 jalur ya, bisa dilihat teman-teman. Yang di pinggir sebelah kanan itu adalah ground ya, di sebelahnya adalah plus ya. Yang mana untuk menentukan ground itu sangat jelas sekali ya teman-teman, dia jalurnya cenderung lebih banyak ya dibandingkan plusnya. Oke, kita langsung saja untuk membuka kabel-kabelnya untuk memulai perbaikannya tentunya teman-teman. Jadi ini yang harus kita ingat ya, pada saat membuka kabel jangan sampai tertukar ya pada saat pemasangan nanti, karena itu bisa berakibat fatal ya. Jadi kalau bisa difoto atau divideokan supaya nanti pada saat pemasangan teman-teman bisa memasangnya dengan baik. Oke, kita simpan dulu casingnya. Lalu kemudian mesinnya ini yang akan kita proses. Oke, jadi sebelum kita proses kita harus pastikan dulu apakah mesin ini berfungsi atau tidak teman-teman. Jadi di sini saya akan menggunakan power supply untuk mengukur, jangan sampai kita sudah pasang, kita sudah modifikasi, tahu-taunya mesinnya juga rusak ya, karena ini kan dari bengkel lain teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan tes dengan menggunakan power supply dengan tegangan 5 volt ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, di kabel hitam itu adalah ground ya, kabel hitam itu adalah ground. Jadi seperti ini ya. Terus kemudian yang saya kasih pentul ini adalah plusnya teman-teman. Kita tusukkan plus ke positif. Apabila mesin menyala berarti kit ini berfungsi dengan baik. Kayaknya menyala ya teman-teman, bisa dilihat itu masih terhalang oleh tangan saya karena cuma sendiri ini pegang kamera juga. Oke, ternyata menyala ya. Menyala berarti proses modifikasi bisa kita lanjutkan ya. Proses modifikasi bisa kita lanjutkan teman-teman. Tuh kayaknya normal ya, ampernya terlihat 0,05, berarti dia normal. Oke ya, jadi saatnya kita akan betul-betul melakukan modifikasi aja teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan yang tidak memiliki konektor charger, nggak usah pusing ya, modifikasi aja. Caranya dengan cara melubangi seperti ini. Lihat ya, di sini saya sudah lubangi teman-teman. Itu untuk memasukkan konektor DC-nya gitu ya, untuk memasukkan jack DC ini. Nah, di sini juga kita harus menyiapkan 2 buah kabel dan pasangkan kabelnya seperti ini. Teman-teman bisa digambar ya. Di sini saya menggunakan 2 buah kabel, yang mana hitam itu adalah ground atau negatif, yang merah adalah plusnya. Dan pemasangannya di konektor DC seperti ini. Oke. Jadi pemasangannya cukup simpel ya, cuma menggunakan 2 kabel, namun awas jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik beda lagi akibatnya teman-teman ya.
Oke, seperti itu. Lalu kemudian jack DC ini, konektor DC ini kita masukkan seperti ini teman-teman. Itu agar supaya terlihat lebih rapi. Jadi nantinya untuk mencharger kita cukup menggunakan adaptor 5 volt aja dengan ujung yang besar ya, yang cocok masuk di jack DC ini gitu. Seperti ini pasangan bagian dalamnya. Jadi usahakan kabelnya jangan terlalu panjang ya, agar supaya lebih rapi gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kita akan coba dulu ya. Sebelum kita pasang ke adaptor, kita akan coba saja dulu. Ya, di sini saya menggunakan kabel DC ya. Kabel DC yang cocok dengan jack DC ini. Jadi saya masih tetap menggunakan power supply. Di sini saya cuma menggunakan satu tangan ya teman-teman, jadi agak susah untuk perekamannya. Jadi saya pasang dulu. Jadi seperti ini. Plus dan minusnya tetap di minus ya, jangan sampai terbalik. Sebenarnya sedalam rangkaian sudah ada dioda pengaman ya, tapi alangkah baiknya kalau jangan sampai terbalik teman-teman. Oke, saya menggunakan 5 volt ya. Terus kita tes, apabila sudah berfungsi maka siap untuk dipasangkan adaptor. Agak susah ya, cuman satu tangan ini merekam. Oke, kayaknya sudah berfungsi teman-teman, bisa dilihat itu sudah menyala ya, dan lagunya juga sudah berputar. Nah gitu ya. Nah sudah berfungsi ternyata teman-teman. Jadi perakitan kita atau prakteknya hari ini itu bisa dikata berhasil ya, dan saatnya kita akan pasang saja ya. Kita rapikan dulu. Karena kebetulan yang punya speaker ini ditungguin ya teman-teman, ada menunggu itu lagi duduk manis. Cuman nggak usah saya videoin ya, soalnya kakek-kakek sih yang punya gitu ya. Kalau yang cantik-cantik akan saya videokan teman-teman. Oke, di sini saya akan coba ya menggunakan adaptor. Ini kita menggunakan adaptor 5 volt ya, bukan 12 volt ya teman-teman. Ini adaptor 5 volt yang harus kita gunakan. Cuma di sini saya menggunakan adaptor 12 yang saya robah ya, saya turunkan tegangannya menjadi 5 volt. Oke, kita coba nyalakan. Sudah menyala teman-teman. Nah, apakah chargernya juga sudah masuk? Oke, kita lihat ya. Nah, ini di sini saya perlihatkan ya untuk adaptornya. Sama adaptor ini ada banyak pilihan ya teman-teman, mulai dari 3 volt gitu. Ini bukan mempromosikan ya, cuma ini sekedar memperlihatkan saja, jangan sampai ada yang salah ya. Jadi usahakan menggunakan yang 5 volt ya, 5 volt gitu ya teman-teman. Kalau nggak punya 5 volt, adanya 12 ya, bisa dirubah lah, diturunkan untuk menjadi 5 volt. Untuk cara menurunkannya teman-teman bisa lihat ya di video-video berikutnya, akan saya posting kok bagaimana cara merubah tegangan adaptor dari 12 ke 5 volt. Oke, di sini saya sudah memasang bautnya ya, karena yang punya sudah tidak sabaran teman-teman. Lagian juga mau turun hujan ya, kasihan ya. Yang punya ini datangnya cuma naik motor gitu ya. Oke, kita coba saja ya untuk mutar flash disk saya gitu, apakah ini ada isinya. Sepertinya flash disknya kosong ya teman-teman. Kosong gitu ya. Ya benar ya, flash disknya kosong alias tidak ada isi. Oke, kita akan coba saja dengan menggunakan SD card, karena kebetulan ya ini memang ada SD cardnya yang ikut.
cuma isinya lagu yang nggak bebas copyright ya teman-teman. Jadi ya mungkin suara asli daripada video ini saya redam ya, karena takutnya terkena klaim hak cipta gitu. Oke teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Salam sukses, salam solder panas. Assalamualaikum, bye bye.